beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, udah kebelet ya. Ini kelihatannya potensi-potensi mengarah atau gejala yang mengarah ke makar sudah terbaca oleh Prabowo dan Menteri Pertahanannya ya. Menyimak ya demonstrasi-demonstrasi dari mahasiswa, dari buruh yang tampaknya meluas karena memang kondisi ekonomi yang diwariskan oleh Jokowi itu anjur-anjuran, tampaknya membuat ada kelompok-kelompok tertentu yang siap untuk kudeta. Ya, siapa ayo? Ya, kalau dianalisis secara sosiologis dan politik, siapa sebetulnya satu kekuatan yang mengharapkan bahwa ya kalau terjadi pembusukan politik pada Prabowo atau political decay terhadap Prabowo sehingga Prabowo kehilangan legitimasinya, kemudian rakyat tidak puas dan lain sebagainya, yang punya potensi untuk menggantikan itu dengan kemauan kelompok mereka. Apakah Habib Rizik dan ormas-ormas Islam yang diundang ke istana? Sepertinya tidak. Ya, sepertinya tidak. Apakah SBY dengan AHY-nya sebagai putra mahkota ingin gigi mongso? Kalau dilihat dari potensi itu ada. Tetapi kalau dilihat dari etika yang dipahami dan dijalankan oleh SBY, dia tidak akan melakukan gigi mongso, merebut kekuasaan ya, dan di luar prosedur permainan pilpres yang ada. Ya, itu kalau dilihat dari potensinya. Lalu siapa dong yang kira-kira pengen mengkudeta atau kebelet supaya generasinya atau anaknya itu segera menggantikan Prabowo? Ya, apakah Megawati yang mendorong Puan untuk menjadi presiden? Kayaknya enggak juga, gitu loh, kalau dilihat dari potensi-potensi yang ada itu. Karena apa? Ya, lepas dari kita tidak suka cara-caranya Megawati, ya, yang kadang-kadang nyinyir kepada umat Islam, dia cukup konsisten dalam memegang aturan konstitusional. Dan karena konsistensinya itulah, ya, dia akhirnya dilawan oleh Jokowi, karena Jokowi itu maunya kan 3 periode dan Jokowi itu didukung penuh oleh Luhut. Jadi dua orang ini memang kayaknya menggunakan cara-cara PKI itu kayaknya gitu kan. Jadi kemungkinan gigi mongso seperti itu juga enggak, apalagi yang terakhir ketika kita ketahui bahwa melihat dan menyikapi situasi yang ada, akhirnya Prabowo ketemu sama sejumlah ormas Islam, 17-18 ormas Islam, kemudian juga mengundang partai-partai politik, ya kan? Bahkan PDIP itu sama Megawati sama Puan Maharani hadir, ya. Satu-satunya potensi yang tampaknya ya udah kebelet untuk menyiapkan putra mahkotanya menggantikan Prabowo itu adalah Jokowi, ya, atau bisa disebut sebagai geng Solo, ya. Ya, itu karena apa pemirsa? Karena semakin hari ya bisa dikatakan ya Jokowi itu posisinya semakin mengalami delegitimasi. Ya, bukan pemimpin yang merakyat, tetapi kecurangan-kecurangannya, apalagi isu ijazah palsu yang terus menggema,
Dan ketidakmampuan Gibran yang terbaca oleh publik ini membuat mereka cemas, ya. Dan itulah mengapa, ya, waktu yang diduga tempo hari oleh Koni, dokter politik ini, hati-hati Pak Prabowo, Anda hanya punya waktu 2 tahun, dan itu pernah disampaikan dalam sebuah forum, ya. Dan setelah itu akan digantikan oleh Gibran. Tetapi tampaknya kalau nunggu sampai 2 tahun, habis duluan Jokowi itu, tidak punya masa depan sama sekali, habis, ya. Karena yang terungkap ke publik sekarang itu adalah borok-boroknya semua. Dan siapa sekarang orang yang berani cukup mau menjadi bempernya Jokowi? Nggak ada, ya. Paling hanya termul-termul yang lulusnya perguruan tinggi itu gak jelas. Mungkin pakai online, pakai apa, atau nggak lulus kuliah, dan lain sebagainya. Terakhir itu adalah organisasi termul, karena memang sudah langka, nggak menemukan doktor politik yang punya integritas itu yang mau membela Jokowi. Habis Jokowi. Dan kalau habis, Luhut juga habis, Tito juga habis, ya, dan seterusnya. Dan karena itulah, ya, ini adalah masa-masa yang sangat kritis bagi mereka untuk menyiapkan Gibran. Sayangnya, Gibran juga dibaca oleh publik sebagai wapres paling bodoh. Itu kalau menurut Google. Jadi kalau kita klik gitu kan, ketik di Google, siapa wapres paling bodoh, yang muncul adalah Gibran. Tuh, pemirsa. Jadi gimana dong, ya kan? Karena itu sebelum semuanya hancur dan momentum itu hilang, kesempatan itu hilang, maka menunggangi situasi kritis yang ada di tengah masyarakat ini adalah penting bagi mereka, ya kan? Dan semangat untuk melakukan kudeta itu akan dilakukan bagaimanapun caranya. Tidak akan peduli terhadap etika, tidak peduli terhadap norma. Yang penting adalah bagaimana Gibran itu berkuasa. Kalau Gibran sampai gagal untuk berkuasa, menjadi presiden, hancur sudah mereka itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.